Ini ada pertanyaan, Pak, mau bertanya, jika kita punya web server dan database di mesin yang beda, jadi web dan database-nya mesinnya beda ya. Cara supaya saling terhubung bagaimana? Cara keamanannya bagaimana? Dan juga apa itu jam host, bagaimana caranya? Ini juga di bawahnya ada, oh orangnya sama rupanya nih. Pak, apa itu jam host dan bagaimana caranya? Sama, tapi beda video. Oke, ini dari Mas Aditya Putra Pratama. Jadi ini pertanyaan standar kali, bukan standar sih. Ini pertanyaan yang orang yang sudah mulai membuat server tapi servernya mau aman. Jadi memang benar, kalau mau servernya aman sebaiknya dipisah. Web server sama database server, jadi satu mesin satu aplikasi, betul-betul dipisah mesinnya. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini dah. Eh, Kalau kita punya mesin, ini database server di sini, database server, oke, IP-nya X beda. Terus di sini ada web server, IP-nya Y misalnya, oke. Supaya aman kita pasang firewall biasanya di sini. Firewall di sini juga pasang firewall sih sebenarnya. Firewall bentuk aplikasi sih. Bisa dimasukin ke server itu langsung. Jadi firewallnya tetap ada di server itu. Jadi ini jadi satu. Cuman biar kelihatannya ekstrim saya pisahin. Jadi kelihatan ada tembok di sini ya. Tapi sebenarnya itu di mesin yang sama, firewall. Nah, firewallnya ini servernya bisa gini nih. Ini teknik yang ekstrim banget nih. Ini teknik yang ekstrim ya. Firewall. Oops, sorry, salah. Ya. Firewall. Oke, jadi ini servernya, ini web server punya dua LAN. Satu sambung ke belakang ke database server, satu lagi nyambung ke depan ke internet. Oke, di sini internet nih. Oke, di sini internet. Oke, firewallnya ngatur hanya port 80 yang bisa lewat. Jadi yang allow cuma 80. Wait, sorry. 80 aja yang bisa lewat. Port lain gak ada yang bisa. Jadi firewallnya akan nutup hanya port 80 yang bisa masuk ke dalam sini. Jadi hanya bisa akses ke web server aja. Oke, diatur lewat firewall. Caranya gimana? Bisa dilihat di kuliah saya seperti biasa. Semuanya dari kuliah sih sebenarnya. Cuman orang pada pusing, padahal udah disediain semua sih. Di wiki juga ada, di YouTube juga ada. Ini masuk ke firewall. Oh, ini kuliah jaringan ya, nggak bagus kuliah jaringan sih. Di security-nya nggak terlalu bagus. Ini hacking, ini security, ini ada firewall IP tables. Sebenarnya diterangin di sini sih. Nah, ini cara blokir traffic segala macam diatur di sini nih caranya. Jadi ini kalau yang normal seperti ini, nah kalau ngeblok traffic kita bisa kalau allow bisa ini ya. Jadi kita bisa accept nih ya. IP tables, input, TCP, destination port ini SSH diganti sama web 80, accept. Jadi caranya cuma gini doang. Tapi portnya diganti 80 ya, accept. Dengan cara itu yang bisa dimasukin cuma yang ini, yang lainnya diganti jadi drop. Jangan accept. Jadi di sininya nih, ini kan semua polosinya accept nih. Kalau accept semua traffic masuk. Nah, sekarang kita bikin yang hanya masuk hanya port 80, jadi ini semua drop semua. Jadi drop kecuali port 80. Jadi logikanya di situ firewallnya. Web servernya bisa pakai Apache biasa atau Nginx boleh.
Jadi ini bisa Apache, bisa Nginx. Nah, terus kita install PHP dan content management system. Apakah itu WordPress dan sebagainya di sini. Nah, sekarang kan database-nya di mesin lain. Nah, kita harus buka sebenarnya permission. Di database biasanya hanya bisa untuk localhost aja. Jadi ada di wiki saya nggak ya? Lupa saya. Coba MySQL. Nah, sekarang urusannya database nih yang seru nih. Nah, ini mengizinkan summary non-localhost. Jadi kita harus rubah nih konfigurasinya. Bindingnya ini hanya localhost. Ini di bindingnya ke IP address yang nyambung yang di sininya. IP address yang ininya ya, di sini. Y-nya itu. Tolong diperhatikan di sini kita pakai LAN sendiri internal, kayak intranet, sambungan antara database ke sini. Jadi web servernya punya 2 LAN, satu nyambung ke belakang ke database, satu lagi ke depan sini. Nanti firewallnya kita bisa ngatur bahwa yang bisa connect hanya IP ini aja. IP lain nggak ada yang bisa connect. Jadi benar-benar firewall. Sadis banget nih, udah aman banget nih kayak gini. Terus akhirnya diatur yang bisa connect IP yang mana. Jadi yang di-accept hanya kalau source-nya dari IP yang udah kita tentukan sebelumnya. Dan ini seru urusannya. Karena satu-satu harus dikerjain nih. Oke. Nah, terus jadi ini si MySQL-nya di set supaya binding ke IP address bukan public ya dia. Nah, udah gitu ini harus di set ini. Ini enggak yang ini aja. Jadi ini aja sih. Editnya ini vi etc mysql.conf. Tambahin ini. Beres ya. Supaya bisa dari luar masuk. Oke. Kita juga bisa log access kalau gagal login dan sebagainya bisa diatur nih. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah kita harus ngizinin di firewall yang di sini untuk dari web server ini masuk ke port ini. Jadi kita harus tahu portnya MySQL. Kalau kita pakai MySQL, kalau pakai yang lain harus dicek lagi. Jadi gampang sih. Port, kalau nggak salah 3306 sih. Port MySQL 3306, kalau nggak salah ya, betul kan 3306. Sampai hafal. Jadi kayak tadi sama firewallnya harus di set ke port 3306. Jadi dan itu di set hanya IP-nya, IP ini doang yang bisa masuk IP web ini. Jadi yang bisa masuk ke port 3306 hanya IP web ini. Dengan cara itu hanya web ini yang bisa komunikasi ke database itu. IP lain nggak ada yang bisa masuk. Jadi di sini harus saya tulis portnya 3306 di sini. Di sini 80 masuk. Di sini 3306. Nah, ini udah lumayan aman. Nah, sekarang bagaimana? Jadi user tetap bisa masuk dari sini. Nah, sekarang urusannya ada 2 jenis admin. Ada admin yang bisa akses ke web server sama database server. Ada admin yang kayak web programmer cuman dikasih akses ke sini aja misalnya. Oke, ke web servernya aja buat install PHP. Gitu. Jadi ada yang developer, dia cuma dikasih akses ke sini aja dan dia nanti bisa ngomong ke sini. Nah, settingannya biasanya kita bisa ngelihat di misalnya waktu instalasi WordPress, install WordPress sini misalnya. Waktu instalasi kita harus set sih database-nya kemana. Nah, ini di config-nya dia. Ini var www.html WordPress, kita edit wp-config.php-nya. Nah, ini kuncinya di sini nih. Ini localhost-nya diganti sama IP dari database server MySQL-nya. Ini ya doang ganti. Oke. Asumsinya portnya masih sama ya. Portnya 3306. Kalau kita ganti port, harus di set juga. Portnya harus dirubah. Gitu. Tapi kalau udah di internal gitu, rada aman lah. Kita pakai port 3306 aja masih nggak apa-apa. Dan IP-nya harus IP ini jangan localhost, diganti, diarahin ke IP database servernya. Nah, kira-kira gitu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Oke. Dan ini semua adanya di cloud. Di hostingan lah. Jadi kita hosting 2 mesin sekaligus. Nah, tapi
untuk masuk ke sini sarannya jangan langsung dari luar. Kita bikin jam host di sini. Jam host. Istilahnya sih jam host. Sebetulnya VPN server. Jam host. Sebetulnya VPN server. Oke. Sebetulnya itu jam host itu VPN server. Artinya apa? Admin. Dari sini admin. Ini laptopnya admin. Kalau saya biasanya pakai OpenVPN di sininya. Di sini pakai OpenVPN biasanya. Jadi admin punya script buat VPN kliennya, dia akan bikin sambungan ke sini. Ini sambungannya OpenVPN ke sini. Dari admin masuk OpenVPN sini, masuk sini terus dia SSH ke sini. Kalau mau gila, kita bisa lagi pasang jam host lagi. Jadi jam adalah mesin yang buat loncat sih intinya itu. Dan ini di set, yang bisa masuk hanya OpenVPN aja. Yang lain gak ada yang bisa masuk. Jadi SSH pun gak bisa masuk nih ntar. Kalau gila ya, kalau mau agak sopan dikit, SSH bisa masuk. Tapi yang normalnya OpenVPN yang masuknya. SSH buat setting doang. Terus disable udah gitu. Nah yang masuk yang lain OpenVPN semua. Dari situ, dari sini masuk ke sini baru. Ke sini sama ke sini. Jadi dia masuknya SSH di sini. Dari sini SSH ke sini. Jadi firewallnya harus di set juga, bahwa di firewall di set. Jadi ini masuk ke jaringan yang ini sebenarnya. Jam host masuk ke jaringan sini sama jaringan internet yang ini. Nah firewall ini harus di set supaya ngebuka koneksi SSH dari IP jam hostnya ini. Gitu. Jadi jam host adalah mesin buat loncat, gitu. Jadi admin nggak bisa masuk langsung ke database server maupun web server, nggak bisa, terlalu riskan. Dan itu yang biasanya kita bikin di lapangan seperti itu sih. Jadi admin nggak bisa masuk langsung sih sebenarnya. Admin masuk dulu jam host, pakai OpenVPN, terus baru loncat pakai SSH ke dalam mesin-mesin ini buat konfigurasi segala macam. Jadi waktu OpenVPN ini kebuka, kita kalau transfer file apa, kita transfer dulu ke sini terus transfer lagi ke sini. 2 kali transfer. Jadi emang susah sih, tapi ini adalah konfigurasi yang aman banget kayak gini lah kira-kira. Gitu ya. Di sini juga kita pasang firewall. Firewall ini juga kita pasang di sini juga sama sih. Jadi firewall ada di semua tempat. Yang izinin hanya IP tertentu yang bisa masuk atau port tertentu yang kebuka. Dengan cara gitu aman banget jaringannya. Itu. Tapi ini baru di layer layer network sama transport lah yang aman. Nanti di sini kita harus masangin web application firewall lah apa segala macam dan mastiin developer yang coding PHP-nya juga orangnya harus bagus supaya nggak ada SQL injection atau cross-site scripting nggak bisa masuk dari luar. Gitu. Jadi pertahanannya gila-gilaan sih sebenarnya kayak gituan. Bukan pekerjaan yang gampang, tapi kalau mau jujur jarang, terutama di lembaga dan kementerian yang masangnya sampai level seperti ini. Dan nanti di sini kita harus memperhitungkan load beban. Biasanya kementerian segala macam rancangan servernya seadanya jalan. Pas kena load beban tinggi langsung tewas, kayak kena DDoS. Dan itu yang terjadi di kalau pengumuman UMPTN apa segala macam yang dilakukan oleh Kementerian Dikti atau Diknas, kenapa ini kayak penerimaan siswa baru lah. Kenapa servernya lemot? Servernya cuma dikasih sedikit, di hit sama satu republik ya bubar lah langsung. Gitu. Jadi ini harus dirancang juga sih, ada teknik rancangnya. Boleh pakai cloud, boleh apa terserah sih. Tapi ini parallel processing harusnya intinya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas siapa tadi namanya. Oke, mana dia? Ini ya, Mas Aditya Putra Pratama. Tentang web server, database server yang mesin beda, bagaimana hubunginnya, cara ngamaninnya, jam host juga bagaimana, gitu ya. Tadi yang OpenVPN bisa lihat di wiki saya, juga ada di video di YouTube ini juga sih. Jadi ada bisa lihat, search aja OpenVPN di channelnya Ono Center, nanti keluar juga sih.
Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat.